Baik, kita lanjut tayangan yang kelima. Nah, di sini setelah kita mendapatkan tabel analisa ayakan, ini kita sebut sebagai tabel analisa ayakan yang berasal dari data di lab. Segini itu adalah data di laboratorium. Di sini adalah data ayakannya, nomor ayakan sama lubangnya. Di sini adalah berat butir tanah yang tertahan di masing-masing ayakan. Nah, ini adalah perhitungan kita. Jadi perhitungan ini mulai dari persentase tertahan pada ayakan, persentase kumulatif tertahan pada ayakan, persentase kumulatif itu sampai yang di atas-atasnya dihitung, persentase lolos. Nah, sekarang kita akan membuat grafik gradasi. Grafik gradasi itu adalah hubungan antara diameter tanah dengan persentase lolos. Diameter tanah itu diwakili oleh lubang ayakan dengan persentase lolos. Jadi kita akan membuat grafik antara ini butir tanah atau lubang ayakan dengan persentase lolos. Nah, itu nanti grafiknya kita sebut sebagai grafik gradasi tanah. Kita mulai dengan insert. Saya pakai XY scatter grafiknya. Nah, ini saya pilih, pindahkan ke sini supaya tidak mengganggu. Sini saya add select data. Nah, select data ini saya tambahkan. Oke, nah, name seriesnya kita pakai nama gradasi. Gradasi tanah 1 gitu ya. X series itu adalah X axisnya ini, bagian ini masuk di X, sedangkan Y-nya itu adalah persentase lolos itu adalah Y. Nah, kita sudah mendapatkan grafiknya seperti itu. Ini grafiknya masih mentah. Nah, ini adalah ini tidak usah karena kita mempunyai satu grafik aja, di delete aja itu. Ini adalah hubungan antara persentase lolos di bagian Y dan lubang ayakan. Lubang ayakan ini menjadi diameter butir tanah, mewakili diameter butir tanah. Jadi gradasi kita adalah hubungan antara butir tanah dengan persentase lolosnya. Ya, jadi tetapi ini harus kita percantik lagi grafiknya. Pada X, pada absis X ini adalah skalanya log. Jadi skala log itu ditambahkan ini dulu ya. Tapi skalanya skala log itu format axis. Pilih di sini logarithmic scale ya. Logarithmic scale hasilnya akan seperti ini ya. Tapi kita lihat perpotongannya di sini antara sumbu Y dan sumbu X. Ini yang harus kita rubah supaya perpotongannya bisa di sini. Jadi perpotongannya bukan di 1 tetapi 0,01. Kita rubah. Maaf, mana dia? Nah, ini dia. Format aksis lagi. Vertical axis crosses at. Nah, ini kita atur bukan di 1 tetapi di ini 0,01. Nah, dia akan pindah ke sini ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai skala log. Baik, untuk memudahkannya begini pengertiannya sekali lagi. Ini hubungan antara persentase lolos dengan diameter butir. Saya simpan di chart sendiri aja ya. Di chart tersendiri. Move chart ya. Jadi di dua ya.
Nah, di sini. Nah, ini adalah grafik gradasi tanah. Nah, ini adalah X, kembali lagi ini adalah besaran butir tanah, ini adalah persentase lolos. Ini bisa kita isi keterangan ya. Jadi bisa di insert yang ini. Oke, insert ini. Itu adalah persentase lolos. Ya. Persentase lolos. Mungkin bisa diganti biar lebih besar. Ya. Nah, ini kita putar. Karena dia tidak mau. Nah, ini dia. Nah, posisinya itu adalah di sini. Sebentar. Kita buatkan tempat dulu. Ini juga nanti kita buatkan tempat di sini. Tempat keterangannya. Nah, di sini itu adalah butiran tanahnya. Kita isi keterangan juga. Butir tanah dalam milimeter. Ya. Nah. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan grafik seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai grafik gradasi tanah. Ya. Hubungan antara persentase lolos dengan butir tanah. Ya. Jadi cara membaca grafiknya itu adalah ini satu artinya 1 mili, butir tanah 1 mili lolos sebesar berapa? Ini lolosnya sebesar ini. Kita bisa tarik ke sini. Ya. Cara membaca logaritma ya ini adalah 0,01. Ini adalah 0,1, berarti di antara 0,01 sampai 1 itu ada 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,01. 0,01 sampai 1 ya, ada 0,1, ada 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu cara membaca logaritma ya. Nah, sekarang saya ingin tahu berapa persen butiran yang lolos besar butir 1, berapa persen lolosnya. Ya, itu kita cari di sini. Terus tarik ke atas, berarti lolosnya 60%. Butiran nomor 2, butiran besar butiran 2 mili, persentase lolosnya ini 80 lebih ya, mungkin 80, sekian persen. Nah, ini ada sebut sebagai gradasi. Nah, nanti akan ada tugas untuk Anda membuat grafik gradasi tanah. Nah, ini adalah contohnya, silahkan dipelajari grafik gradasi ini. Demikian untuk gradasi. Selanjutnya Anda harus mengerjakan sendiri contoh-contoh dan tugas-tugas yang saya berikan sampai bisa membuat grafik seperti ini, sampai bisa membaca dan menyimpulkannya. Oke, nanti kita lanjutkan.